Wow, jadinya montok banget ya. Enak pakai abon. Mantap. Ampun, kangen banget makan abon. Hai gengs. Kak, next week ada. Mama bete. Ini mereka nge-game dari kemarin. Kemarin main ini. Belum bilang halo dulu. Halo Gripa. Halo Gripa. Mama bete banget. Ini abang ntar mau. Karena mereka ini asik banget main. Sepertinya kita bikin cemilan aja ya. Aku mau ngajak kalian bikin cemilan. Sebenarnya bikin donat doang sih. Siapa mau donat? Kalau mau donat mah. Ya, need seres. Coba donat need seres. Jadi kita bikin donat pakai seres deh ya. Mau donat? Mau bikin donat? Woi, ini resep mama simple banget. Yaudah, kita bikin adonan ya, karena kan lumayan lama ya mesti dibikin. Donat, that's not donat. Udah kita bikin donat ya, gengs. Tuh, jadi ini dia kalian lihat bahan-bahan untuk bikin donat atau bomboloni atau roti ala mama. Jadi kalau dipanggang dia jadi roti, kalau digoreng dia jadi donat. Sesimpel itu ya resep mama ya, gengs. Jadi bener-bener bisa kalian variasiin sendiri. Tuh agak kesini kali ya kameranya. Oke, jadi ada tepung. Ini setengah kilo tepung atau 500 gram. Dan ini ada 1 bungkus ragi. Di sini di belakang tertera. Memang untuk 500 gram tepung pakai 1 bungkus ragi ini. Ini ragi kering. Terus ini ada 2 butir telur, tapi kali ini mama bakalan pakai si kuning telurnya aja tanpa si putih, karena menurut mama hasilnya itu si donat atau si roti itu lebih empuk ya. Kalian juga bisa bikin pakai 3 atau 4 kuning telur, terserah kalian. Karena kuning telur tuh emang bikin empuk sebenarnya. Terus di sini ada susu cair hangat. Ini tuh jumlahnya kurang lebih setengah dari banyaknya si tepung. Jadi kalau tepungnya setengah kilo berarti kita pakai susu cairnya itu 250 sampai 300 ml. Kenapa sampai 300 ml? Karena kelembaban setiap tepung itu berbeda-beda, gengs ya. Jadi nggak sepenuhnya kalau kalian ngikutin resep itu plek ketiplek seperti itu gitu loh 100%. Oke? Jadi nanti kalian pakai feeling di tangan aja gitu loh. Terus di sini ada gula. Gula ini kira-kira ya berapa ya? Mama ambilnya ini kira-kira 4 sendok makan. Gitu aja. Dan ini ada butter dengan suhu ruang, atau kalian juga bisa pakai margarin. Ya udah, sekarang ini mari kita campur-campur. Lalu kita campur dengan ragi, gula. Kita aduk rata. Nanti kalau umpamanya berasa di tangan si adonan masih terlalu lembek gitu kan, tinggal tambahin tepungnya aja lagi sedikit demi sedikit gitu loh. Terus kita ambil kuning telurnya, karena menurut mama kalau pakai putih telur itu dia suka bikin cepat keras gitu ya. Jadi mama tuh dengan resep sendiri pun masih suka bereksperimen gitu loh. Ntar telurnya kita acak-acak di dalam genangan susu ini. Ini pakai tangan aja ya, gengs. Mama bikin nggak pernah pakai mesin. Kita acak-acak telurnya, diaduk-aduk. Nah, untuk mempermudah proses ulen mengulen, jadi adonannya kalau udah kecampur rata kayak gini, ini bisa kita diamkan sebentar. Jadi tepungnya itu lebih menyerap cairannya, dan nanti jadinya dia tuh lebih cepat pulen. Kita ambil cling wrap. Tuh, kita tutup aja kayak gini sebentar ya. Selama kurang lebih ya 10-15 menitan deh. Jadi sini mama mau jelasin kalian tentang si ragi ini ya. Kalian bisa ngaktifin raginya dengan cara mencampur si ragi kering plus
sedikit gula di susu yang udah kalian angetin kayak gitu kan. Terus kalian biarkan kira-kira 5 menitan sampai dia itu agak berbuih, itu juga bisa. Nah, sementara kalau di sini itu ragi keringnya tidak perlu dicampur dengan susu cair, bisa langsung kalian campur ke adonan tepungnya gitulah. Pokoknya dia langsung kita campur dengan adonan kering yang lain. Jadi tepung, ragi sama gula diaduk rata gitu kan. Cuma kalau memang kalian nggak percaya atau agak ragu gitu, kalian bisa ngaktifin raginya dengan mencampur ke susu cair. Jadi don't worry gitu kan, cara mana aja pasti jadi. Di sini sih biasanya kalau ragi kering orang-orang langsung ngecampur ke adonan tepung, tapi kalau ragi basah yang balok itu juga ada pernah mama bikin roti ya, apa mama bikin bakpao, mama lupa ingat. Jadi kalau ragi basah yang balok itu memang sebaiknya dicampur dengan susu hangat atau air hangat. Karena apa? Karena di sini ragi yang balok itu tuh dikipnya di kulkas, di chiller. Jadi dia tuh kondisinya dingin gitu loh. Makanya kita aktifkan si ragi itu dengan cara mencampurnya dengan cairan yang hangat. Seperti itu, gengs. Oke? Dan sepertinya ini juga udah bisa diproses ke step berikutnya si adonan. Mari kita ulenin ya. Kita tabur sedikit di sini dengan tepung. Jadi kalau mau bikin cemilan singkat gitu kan buat anak-anak di rumah, untuk para bunda di rumah ini, apalagi kalau weekend gitu, udah kayak gini, ini kita lanjut kita adon. Kan dia masih nempel banget nih, kalian lihat. Kita adon terus. Kalian lihat tadi dia masih nempel banget. Dan sekarang itu udah enak gitu loh di tangan. Buat kalian yang mau ngadon di mesin, monggo. Kalau mama biasanya mah ngadon pakai tangan aja ya. Dan maaf, nggak pakai gloves karena untuk adonan dough seperti ini butuh feeling di tangan, ya. Di tangan mama yang ginuk-ginuk ini. Tangan Bumil yang ginuk-ginuk. Kalian lihat ini, dia udah setengah kalis. Sudah nggak begitu nempel di tangan tuh, kalian lihat ya, nggak nempel ya. Sekarang kita tambahin 1 sampai 2 sendok butter atau margarinnya, segini kira-kira 1 sendok lah ya, 1 balok kayak gini. Lanjut kita adon sampai kalis elastis. Ini kalian lihat gengs, window pane-nya tuh bisa ditarik setipis ini. Tuh ini udah kalis elastis gengs, dia sudah tidak nempel di tangan. Ini wadah yang tadi sudah mama tabur dengan tepung, kita taruh di sini dan kita tutup dengan serbet sampai dia mengembang double size, pokoknya sampai dia mengembang 2 kali. Itu kira-kira setengah jam. Ini kira-kira udah setengah jam. Wadahnya kan tadi gede banget ya. Mari kita lihat. Tada! Kita tinju. Dus. Wah, ini doughnya lembut. Pokoknya kita bagi kira-kira 50 gram. Kita bulatkan. Tuh. Kebetulan mama punya abon sapi. Kalian pasti tahu kan? Jadi mama bakalan bikin donat paha ayam pakai abon kali ya. Tuh, lalu kita bentuk paha. Mama belum pernah bikin bagaimana bentuk paha ayam. Gimana gengs bentuk paha ayam gengs? Aduh, lama-lama. Gengs, tolongin gengs. Mungkin seperti ini. Oh iya. Udah lumayan lah terlihat seperti paha ayam. Ya begini juga oke lah. Yang penting bentuknya kayak gitu deh. Kurang kerjaan ini namanya. Ini dia abon sapinya. Ini semua donatnya udah mau bentuk-bentuk, kalian lihat.
Sekarang mari kita istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Ini kita lihat, gengs, donat paha ayamnya. Montok-montok, ginuk-ginuk tuh. Ini udah kita proofing untuk yang kedua kalinya. Sekarang kita goreng ya. Ini si paha ayam pertama. Kita goreng. Wow, jadinya montok banget ya. Maklum, ini mah belum pernah bikin. Pertama kalinya bikin donat paha ayam. Ini yang pertama kita masukin, mari kita balik. Kayaknya udah kecoklatan. Lagi. Udah. Ini white ringnya keluar banget ya, geng. Kalau bikin bomboloni cakep. Tuh, mari kita angkat. Sepertinya sih udah ya. Ini si paha ayam gorengan yang pertama tadi. Super montok. Sebelum kita topping, si donat kita tusuk-tusuk. Jadi ini mau mama kasih lihat kalian dalamnya. Tuh, dia super empuk. Kita cicip ya. Soft banget. Sekarang mari kita oles dengan margarin dan butter. Ini mama campur margarin plus butter ya. Mari kita gulungkan di seres. Oh ya, ini kita juga bisa poles dengan Nutella ya. Mama nggak kepikiran tadi sama si Nutella. Lebih cucmei. Donat paha ayam dengan Nutella dan seres. Dan sekarang kita bikin yang topping abon. Ini mayonesnya, gengs. Kalian udah pernah belum makan donat dengan topping abon? Mama sih belum pernah ya. Donat paha ayam, topping abon, abon sapi. Tada, ini dia, gengs, donat paha ayam dengan topping seres dan Nutella, atau topping Nutella dan seres, plus donat paha ayam dengan topping abon. Ini mereka udah santai-santai di luar. Ini memang jam ngopi-ngopi, ini jam 2:30 sore. Jadi ini dia cemilan kita hari ini. Hey. Donat. Chicken drums donat. Yo. Wah. Saya. yang ini, aduh. Yang ini pakai abon sapi. This is rin. Rindfleisch, so kemana? Tunggu. Biar lebih dekat. Lekker. Lekker. Enak pakai abon. Mantap. Pertama kali ya. Sup erste mal isst du abon. Wah. Gut. Lekker. Cemilan sorenya, ya ampun. Sisain buat ya chicken donat. Nanti kita sisain buat Zoe, di dapur masih ada. Sekarang mama cobain pastinya si abon. Es schaut wie ein Hühnchen aus, dass ich da schon gebissen wurde. Enak banget. Empuk. Ich habe den noch umgehabt. Den Schuld das Wah, yang abon enak. Mayo. Mayo. Ya. Ini kalau berangin, maafin ya, guys.
Gimana? Enak banget. Enak banget. The bomb. Donut chicken. Chicken donut. Ampun, kangen banget makan abon. Ada 15 tahunan kali nggak makan abon aku. Number Wow. back, Baba. Hmm? Back. Bikin roti abon juga pasti endorse deh. Mana tadi abonnya jatuh? Sayang, Cepat. abon. Enak. Set. Kenyang ya, gede banget soalnya. Gede banget dia donatnya. Giant chicken donut. 1, 2, 3, 4. 4. Giant Satu. chicken donut. Iya, giant chicken donut. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mama pengen nyobain yang coklat, Ada dua tapi juga, sebenarnya kan? lebih Mama, du Lebih demen yang ini. Hier 8. kita sisain buat Zoe. Cementa full. Mento udah kenyang. Ya, teman. Oke, masih ada 3. Si kocek. Pengen nyobain juga sih, tapi kebanyakan 1. Aua. Und ich habe einen. Überlegt gerade aber. Ja. Yang mana? Dia mikir-mikir yang mana ya? Abon sapi. Iya gini ditampung loh, sayang mahal ini. Oh ya, gigit kau. Kenyang Bo, tapi aku masih kepo sama yang coklat. Mama boleh gigit sekali? Pendain? Iya, boleh. Boleh ya. Makasih. Makasih kocik, Mama gigit ya. 1, 2, 3. 1 kali gigit aja. Bakar? Ini lah, Aha. yang abon yang enak. Buat nanti malam. Ach, so Stück. Papa juga boleh gigit. Dann ein Stück. Kocik bilang apa? Makan dulu ya. Menta bilang makan dulu ya. Makan dulu ya. Makan dulu ya. Silau, Bo. Sarangi. Sarang ya, Kocik. Sarangi. Dan ini Zoe udah pulang, udah dijemput abang dari rumah Inang. Buka matanya. Buka deh. This is donut, short aber wie? Bukan fish. Enak ya? Mama, ich habe immer so Spaß gehabt. Kamu tempatnya Oma have fun. Wieder zu ungefähr. Iya. Minggu depan lagi ya. Bye Zoe.